Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Uji Kompetensi sekaligus Ketua Prodi Manajemen, Ibu Nur Nisa Sarah Ginanjar. Yang kami hormati tim dari AHS Manajemen. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen STIE PGRI Sukabumi. Dan yang kami hormati dan tentunya saya banggakan mahasiswi STIE PGRI Sukabumi di semester 7 tingkat 4 tahun 2022. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga hari ini kita bisa dipertemukan secara daring dalam kegiatan BIMTEK Uji Kompetensi Konsentrasi Kelas Sumber Daya Manusia dan Konsentrasi Pemasaran. Kita selawat dan salam, mari kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan tentunya umatnya di seluruh dunia. Izinkan saya MC di hari ini yang akan memandu kegiatan BIMTEK Uji Kompetensi atau sosialisasi nanti yang akan disampaikan oleh tim HS Manajemen dari awal sampai selesai. Izinkan saya membacakan susunan acara untuk kegiatan hari ini. Yang pertama registrasi. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung di Zoom meeting kegiatan hari ini. Dari total jumlah mahasiswa 342 yang baru hadir, kurang lebih baru 200-an, mudah-mudahan nanti segera bergabung. Tolong diinformasikan kepada teman-teman mahasiswa yang belum bergabung untuk segera ikut bergabung, karena BIMTEK Uji Kompetensi ini sangat penting bagi rekan-rekan mahasiswi di semester 7 tingkat 4. Kemudian nanti ada pembukaan oleh saya sendiri tadi sudah. Kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian ada doa. Kemudian nanti ada laporan dan sambutan setelah pembukaan dari Ketua Pelaksana Uji Kompetensi, sekaligus Ketua Prodi Manajemen Ibu Indonesia Sarah Ginanjar. Selanjutnya nanti ada penjelasan teknis penyelenggaraan pengenalan uji kompetensi untuk mahasiswa semester 7 tingkat 4 STI PGRI Sukabumi. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab dan yang terakhir akan dilakukan foto bersama serta penutupan. Baik. Selanjutnya masuk ke cara berikutnya. Bentar. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon sikap sempurna. Indonesia
Baik, selanjutnya saya informasikan untuk rekan-rekan mahasiswa yang hadir hari ini, nanti akan ada link absensi di akhir kegiatan hari ini. Tolong untuk stay tune di sini dan tolong bagi yang berkenan untuk membuka kameranya, nanti akan kita share link untuk kegiatan absensi hari ini bagi mahasiswa semester 7 tingkat 4. Baik, alangkah baiknya kita buka kegiatan hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dan pembukaan acara kegiatan BIMTEK Uji Kompetensi 2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Nisa Sarah Ginanjar. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sandi. Sudah terdengar suaranya? Mohon maaf karena sinyalnya kurang baik hari ini. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim dari AHS yang sudah kembali lagi bergabung bersama kita di sini, Pak. Selamat siang Pak Dudi, ada Pak Marco dan juga ada Pak Andre. Saya juga siang Pak. Saya juga mengucapkan selamat datang yang saya hormati dosen program studi manajemen sekaligus sebagai dosen pendamping dan fasilitator untuk kegiatan pelatihan dan uji kompetensi. Terima kasih karena sudah bergabung lagi bersama kita di BIMTEK Uji Kompetensi pada siang hari ini. Dan tak lupa yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh mahasiswa semester 7 atau tingkat 4 program studi manajemen STY PGRI Sukabumi. Selamat datang, selamat bergabung. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat, ridho, serta karunia-Nya, hari ini kita bisa menggelar kegiatan BIMTEK Uji Kompetensi yang insya Allah akan kita mulai laksanakan di akhir bulan Januari 2023. Salawat serta salam tercurah ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan bahwa kegiatan uji kompetensi ini merupakan salah satu program dari Prodi Manajemen, khususnya untuk meningkatkan kualitas atau daya saing dari mahasiswa lulusan STY PGRI Sukabumi, khususnya dari program studi manajemen, di mana kita sudah mulai mengimplementasikan dari kelas konsentrasi. Untuk tahun ini kita ada 2 konsentrasi, yaitu MSDM dan juga pemasaran. Insya Allah nanti kita akan uji kompetensikan di tanggal 3, 4, dan juga 5 Januari 2023. 3 dan 4, 5, dan bulan Februari, maksud saya, mohon maaf. Pada kegiatan kali ini kita bekerja sama dengan salah satu LSP yang luar biasa juga memfasilitasi kita untuk melakukan kegiatan uji kompetensi bertaraf internasional. Khusus untuk kegiatan kali ini, untuk uji kompetensi dari konsentrasi MSDM, kita mengambil dari BNSP, dan untuk pemasaran, kita akan mengambil sertifikasi internasional. Insya Allah kedua-duanya juga berdaya saing dan juga diakui, khususnya di daerah Asia Tenggara, dan bisa memberikan value atau nilai lebih bagi mahasiswa lulusan khususnya dari program studi manajemen STY PGRI Sukabumi. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat tidak hanya untuk mahasiswa tetapi juga memberikan pengaruh atau manfaat yang jauh lebih luas lagi di mana mahasiswa akan membagikannya nanti kembali pada saat kembali lagi ke masyarakat dan bergabung di industri. Mudah-mudahan kegiatan ini juga bermanfaat, bisa memberikan kebermanfaat tidak hanya untuk Kota Sukabumi tetapi juga untuk wilayah lain di Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan ada yang bisa go internasional. Mungkin itu saja untuk pembuka dari saya. Selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan membuka kegiatan sore hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Sandi,
Saya lanjutkan saja mungkin pemaparan atau seperti apa, Pak Sandi? Silakan Ibu, mangga boleh. Oke, baik. Sebelumnya dari Waka1 izin tidak bisa membuka kegiatan sore hari ini karena beliau sedang mempersiapkan untuk persiapan akreditasi. Nah, rekan-rekan semua dan juga tim dosen serta tim HAHS Manajemen, izinkan saya untuk share screen untuk sekedar menginformasikan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dari mulai pelatihan, persyaratannya seperti apa, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa. Dan sekali lagi mungkin teman-teman yang masih belum bergabung tolong diingatkan kembali karena pertemuan hari ini sangat penting untuk persiapan kita izin share screen. Oke. Sudah terlihat Pak Sandi? Sudah Bu. Oke. Sudah Bu. Terima kasih Pak. Baik, untuk kegiatan pelatihan dan uji kompetensi ini akan diikuti oleh 257 orang mahasiswa dari konsentrasi manajemen sumber daya manusia dan 74 orang dari konsentrasi pemasaran. Nah, rekan-rekan semua jangan khawatir ya untuk rekan-rekan mahasiswa karena selama persiapan, kemudian pada saat kegiatan pelatihan dan juga nanti pada saat uji kompetensi, Anda tidak sendiri, ada dosen yang mendampingi Anda sebagai fasilitator kegiatan. Berikut adalah nama-nama dosen yang akan mendampingi Anda. Jadi Anda tetap dibagi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Untuk MSDM reguler A dengan saya sendiri dan Pak Angga Pramadista. Untuk reguler B nanti akan didampingi oleh Ibu Rosana Wulandari dan Ibu Rema Mulyani. Untuk yang kelas Senin Rabu, kelas D akan didampingi oleh Pak Indra Permadi dan Pak Rizky Maulana. Untuk Senin Rabu, kelas E itu akan didampingi oleh Pak Wawan Ruswandi dan Ibu Dewi Resmanasari. Untuk yang kelas Jumat Sabtu, kelas I akan didampingi oleh Bapak Insinyur Kendi Zainuddin Hamidi, MM. Kemudian yang didampingi oleh Ibu Eis Lisnawati. Dan untuk kelas Jumat Sabtu, kelas C akan didampingi oleh Pak Sandi Setiadi dan Pak Angkus. Dan untuk yang kelas Jumat Sabtu, kelas K akan didampingi oleh Pak Haryanto bersama dengan Pak Agus Lesmana. Adapun nanti agar mempermudah komunikasi, silahkan masing-masing ketua kelas dari kelas yang tadi sudah saya sebutkan untuk bisa langsung menghubungi fasilitatornya masing-masing agar bisa berkoordinasi dan berkomunikasi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya persyaratan yang harus disiapkan oleh mahasiswa. Yang pertama, karena Anda sudah masuk, bahkan sekarang kita sudah melaksanakan kegiatan UTS ya, jadi seharusnya sudah melaksanakan pengisian KRS dan melakukan pendaftaran kegiatan SKPI. Nanti di SIAKAD Anda cukup pilih pendaftaran kegiatan SKPI MSDM, dan bagi yang mahasiswa konsentrasi pemasaran, silahkan pilih SKPI pemasaran. Ya, jangan terbalik, hati-hati. Kemudian setelah itu Anda bisa melakukan pembayaran melalui SIAKAD dengan pembiayaan untuk MSDM itu sebesar Rp600.000 dan untuk pemasaran itu Rp650.000. Kenapa ada perbedaan Ibu? Karena satu, kita bekerja sama dengan sertifikasi untuk internasional untuk pemasaran. Insya Allah MSDM ke depannya juga kita akan usahakan ya. Dan untuk yang poin ketiga, jangan lupa untuk mengisi link Google Form untuk pendaftaran kegiatan apabila Anda sudah melakukan pembayaran. Karena nanti di link Google Form akan ada upload bukti pembayaran kegiatan SKPI tersebut. Dan yang terakhir, menyiapkan beberapa dokumen persyaratan uji kompetensi berikut ini. Yang pertama, saya akan membacakan, yaitu fotokopi KTP ini wajib. Kemudian ada pas foto terbaru, 3x4 wajib. Nanti mungkin juga akan dipaparkan kembali oleh tim AHS Manajemen. Kemudian ada fotokopi ijazah pendidikan terakhir minimal sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah atas. Dan ini sifatnya wajib. Yang keempat, fotokopi bukti pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang human resource atau pemasaran jika ada. Jadi kalau yang belum memiliki pengalaman tidak usah khawatir ya. Kemudian fotokopi surat keterangan atau sertifikat magang jika ada. Bila belum pernah mengikuti magang, tidak usah khawatir juga. Dan kemudian yang keenam, fotokopi KHS
sudah mengambil mata kuliah MSDM 1. Biasanya ada di semester 4. Dan mengumpulkan juga KRS semester 7, di mana di situ sudah membuktikan bahwa Anda sedang menjalani perkuliahan, khususnya pada masing-masing konsentrasi yang sudah tadi saya sebutkan. Dan yang ketujuh adalah portofolio lainnya, jika ada. Adapun jadwal kegiatan pelatihan dan uji kompetensi MSDM untuk pelatihannya akan dilaksanakan ya. Oke. Untuk pelatihan MSDM akan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari tahun 2023 secara online. Dan untuk uji kompetensinya akan dibagi menjadi 3 hari, yaitu tanggal 3, 4, dan 5 Februari tahun 2023 secara offline di kampus STY PGRI Sukabumi. Untuk pembagiannya, kapan Anda masuknya di tanggal 3, 4, atau 5, itu nanti bisa ditanyakan langsung ke fasilitator. Nah, untuk jadwal dan kegiatan pelatihan dan uji kompetensi pemasaran, pelatihan pemasaran akan dilaksanakan 2 hari pada tanggal 28 dan 29 Januari 2023 secara online. Dan uji kompetensi akan dilaksanakan tanggal 5 Februari 2023 dan dilaksanakan di Aula STIE PGRI Sukabumi. Seluruh mahasiswa wajib hadir di kampus. Ya. Dan selain hadir pada saat uji kompetensi, seluruh peserta uji kompetensi wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan. Karena kalau tidak mengikuti pelatihan yang diselenggarakan, maka peserta dianggap gugur. Jadi sekali lagi, wajib harus mengikuti pelatihan. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Sandi. Silakan Pak Sandi. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurnisa Saraginanjar yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Fintech Uji Kompetensi Prodi Manajemen di tahun 2022. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke tim AHS Manajemen untuk memaparkan seperti apa sih uji kompetensi itu bagi rekan-rekan mahasiswa semester 7 tentunya di tingkat 4. Tolong minta diperhatikan bagi rekan-rekan mahasiswa karena ini penting nanti pada saat rekan-rekan mengikuti training sekaligus uji kompetensinya. Baik, langsung saja kepada tim HS Manajemen kami persilakan. Mangga, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, yang saya hormati pimpinan STIE PGRI Sukabumi, Ketua Program Studi Manajemen Ibu Nurnisa, ya, dan Bapak Ibu dosen, mahasiswa-mahasiswi sekalian. Ya, bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia serta kesehatan kepada kita sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik ya. Ini adalah momen silaturahmi juga ya antara AHS Manajemen dengan STIE PGRI Sukabumi ya. Hari ini intinya sih kita diskusi atau sosialisasi ya Fintech, pelatihan manajemen pemasaran dan manajemen MSDM. Ya, saya perkenalkan, nama saya Andri, saya Head Marketing di AHS Manajemen. Ada juga Bapak Dudi Permana PSD selaku Direktur Sertifikasi AHS Manajemen. Ada Bapak Marco selaku General Manager Operation sertifikasi dan pelatihan. Di sini ada Mbak Fitri, ada Mbak Jisa yang akan membantu nanti kegiatan-kegiatan pelatihan di STIE Sukabumi. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Dudi Permana PSD untuk bisa menjelaskan sedikit informasi mengenai pelatihan baik itu yang MSDM dan pemasaran yang akan dilaksanakan di akhir Januari ya, tanggal 28 dan 29 Januari. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Dudi untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Pak Andre yang saya hormati,
Bapak Ibu tim STIE PGRI Sukabumi, Bu Nurnisa dan Pak Sandi, serta Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi untuk prodi manajemen khususnya, dan yang sangat kami banggakan rekan-rekan mahasiswa PGRI ya. Perkenalkan kami dari tim AHS Group. Sedikit overview tentang AHS Manajemen. Kita bergerak di bidang konsultan pendidikan khususnya. Jadi ada 3 unit besar yang kita jalankan dalam sisi bisnis. Yang pertama adalah pelatihan dan keterampilan atau disebut dengan LPK, dan yang kedua itu adalah yang kita jalankan adalah sertifikasi profesi atau LSP, dan yang ketiga kita juga bergerak di bidang MICE. Ya, jadi menjadi organizer untuk beberapa event khususnya yang berkaitan dengan pendidikan seperti conference, pelatihan dan pendampingan untuk tulisan ilmiah dan lain sebagainya. Nah, kenapa sertifikasi ini penting, rekan-rekan mahasiswa sekalian? Nah, sesuai dengan peraturan menteri yang sudah menjadi saat ini sudah menjadi Kepmen ya, sudah menjadi keputusan bahwa nantinya seorang manajer sumber daya manusia ya yang berada di instansi pemerintah maupun swasta wajib memiliki yang namanya sertifikat kompetensi, terutama bidang sumber daya manusia. Ini ya untuk sumber daya manusia. Nah, bagaimana dengan mahasiswa? Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nisa bahwa setiap lulusan mahasiswa nanti dari perguruan tinggi, baik dari D3 atau dari S1 maupun S2, wajib memiliki namanya sertifikat kompetensi pendamping ijazah. Jadi rekan-rekan sekalian nanti lulus tidak hanya membawa ijazah, ada produk lain yang rekan-rekan mahasiswa bawa untuk menunjukkan bahwa mahasiswa sekalian kompeten di bidangnya. Nah, tadi sudah diuraikan oleh Bu Nisa, untuk semester ini kan buka 2 konsentrasi ya, ada sumber daya manusia dan pemasaran. Nah, kita AHS Manajemen memang memfokuskan untuk bekerja sama dengan beberapa universitas, baik negeri maupun swasta, dan juga instansi atau pemerintahan maupun swasta, BUMN dan sebagainya, dalam rangka mendukung keputusan menteri yang berkaitan dengan sertifikasi kompetensi ini. Nah, seperti uraian saya tadi, bahwa kalau kita lihat secara umum, untuk yang ditawarkan nanti di STIE PGRI itu ada 2 jenis. Nah, kenapa tadi Bu Nisa bilang untuk pemasaran kita pakai yang internasional. Nah, itu kita bekerja sama dengan konsultan dari Jerman, yaitu TÜV Rheinland, TÜV Rheinland. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa mau melihat nantinya, biasanya mereka itu sangat terkenal untuk kalibrasi alat-alat eksplorasi. Nah, kalau Bapak rekan-rekan mahasiswa misalnya ke pom bensin, itu ada tulisan TÜV Rheinland, itu dari Jerman. Nah, selain itu TÜV Rheinland ini juga bergerak di bidang pendidikan, salah satunya adalah sertifikasi kompetensi. Nah, saya mulai dulu dari sertifikasi kompetensi untuk bidang marketing. Nah, berarti rekan-rekan mahasiswa nantinya yang akan mengambil sertifikasi bidang marketing, berarti nanti setelah lulus uji kompetensi, dan insya Allah lulus semua ya insya Allah. Nah, itu rekan-rekan sekalian akan membawa sertifikat yang terregistrasi di TÜV Rheinland. Jadi untuk bidang marketing. Nah, untuk teknisnya seperti diuraikan tadi Bu Nisa, bahwa dilaksanakan 2 hari ya. Yang hari pertama itu adalah fully untuk training dari pagi sampai sore, dan itu terdiri nanti ada yang namanya post test, ada pre-test, ada post test, ada tryout. Jadi rekan-rekan mahasiswa nggak usah takut. Memang kita memang mempersiapkan rekan-rekan mahasiswa untuk bisa fight nanti untuk melaksanakan sertifikasi ini.
Dan insya Allah kita akan berikan trainer yang cukup berpengalaman di bidangnya, baik di industri maupun di akademik. Nah, untuk bidang marketing sendiri, rekan-rekan sekalian yang akan mengambil bidang konsentrasi sertifikasi bidang marketing ini, yang tadi sekitar 70-an orang ya, 78, 79. Nah, ini nanti saya yakin rekan mahasiswa itu biasanya kan di semester 2 atau semester 3 udah belajar fundamental of marketing atau dasar-dasar pemasaran ya. Nah, yang diujikan dasarnya adalah yang diambil dari Kotler. Nah, jadi lebih banyak ke Kotler yang pada umumnya yang lebih kepada sisi marketing, dan juga nanti rekan-rekan mahasiswa sedikit kalau mau tambahkan nanti referensinya nanti baca di Schiffman and Canuck untuk consumer behavior-nya. Jadi itu yang akan lebih banyak diolah. Namun secara umum, secara general itu lebih banyak difokuskan nanti pengujiannya dasar ilmunya dari Kotler. Nah, jadi nanti rekan-rekan sekalian akan belajar tentang akan diujikan tentang pemahaman rekan mahasiswa tentang perencanaan pemasaran. Berarti sebelum perencanaan pemasaran, berarti rekan-rekan mahasiswa udah paham what is the marketing. Jadi apa basic dasar dari marketing itu apa? Apa beda antara need, wants, and demand? Itu pasti udah paham lah ya. Apa beda antara motivasi, apa motivasi dari pelanggan untuk membeli sebuah produk? Berarti paling tidak mahasiswa sudah memahami apa beda antara produk dengan jasa, apa yang beda antara value. Nah, itu dasar-dasar yang harus rekan-rekan mahasiswa pahami. Yang kedua nanti rekan-rekan mahasiswa akan diarahkan juga nanti untuk memahami tentang konsep SWOT analysis, namun dari perspektif marketing. Berarti rekan-rekan mahasiswa sudah memahami faktor-faktor kekuatan internal, kelemahan internal, serta peluang eksternal dan ancaman eksternal. Saya yakin itu sudah dipelajari di marketing 1 ya. Itu untuk rekan-rekan mahasiswa. Nah, nanti selanjutnya juga nanti rekan-rekan mahasiswa akan mempelajari juga nanti akan diajarkan dan akan diujikan tentang pemahaman rekan-rekan mahasiswa tentang analisis STP. Apa itu segmenting, targeting, dan positioning. Dan yang terakhir pasti rekan-rekan mahasiswa tidak akan lepas dari marketing mix ya, yang dasar itu adalah 4P. Meskipun untuk yang jasa itu bisa sampai 7P-nya ya. Jadi tapi prinsip dasar adalah 4P. Nah, itu. Jadi berkutat di situ saja rekan-rekan mahasiswa, dan nanti ada beberapa case misalnya tentang product and brand, tentang implementasi dari strategi marketing, dan juga tentang evaluasi. Misalnya tentang sedikit nanti akan masukkan bahan tentang digital marketingnya sedikit karena berkaitan dengan perkembangan ilmu pemasaran saat ini. Nah, itu untuk untuk uji kompetensi bidang marketing. Nah, namun rekan-rekan mahasiswa nggak usah risau. Saya yakin rekan mahasiswa sudah secara basic ilmu pemasaran pasti sudah bisa. Nanti kita akan tambahkan dengan materi yang diberikan oleh trainer yang berkaitan dengan materi yang akan diujikan di hari kedua nantinya. Jadi di hari kedua nanti rekan mahasiswa sebelum diadakannya tes untuk uji kompetensi, rekan-rekan mahasiswa akan dipersiapkan dengan tryout. Nanti soalnya sekitar 75. Nah, ini sedikit berbeda antara uji kompetensi SDM dengan marketing. Marketing karena dia menganut kita memakai lembaga untuk sertifikasi dari Jerman, modelnya semua standar rekan-rekan mahasiswa. Jadi pelatihan berapa hari, di hari kedua itu biasanya langsung tes. Jadi modelnya adalah multiple choices sehingga hasilnya bisa langsung ketahuan lulus atau tidak. Namun dari pengalaman kita HS Management sejak kita berdiri tahun 2017 itu rata-rata mahasiswa untuk TOEFL Friendland untuk sertifikasi kompetensi internasional ini mereka itu sangat jarang nilai di bawah 70. Jadi nanti ada nilai akhir rekan-rekan mahasiswa di halaman belakang nanti di sertifikatnya itu ada nilai per unit kompetensi dan di total. Tapi insya Allah mudah-mudahan rekan mahasiswa nilainya bisa di atas 70. Jadi rata-rata nilainya bisa di atas 70. Dan itu tingkat kelulusannya berapa Pak? Di nilai 60. Jadi kalau 60 ke atas itu sudah dianggap lulus. Jadi standar TOEFL Friendland. Jadi itu untuk rekan mahasiswa yang akan mengambil sertifikasi bidang marketing. Nah, bagaimana dengan sertifikasi kompetensi
bidang sumber daya manusia. Nah, ini sedikit berbeda. Nah, kalau BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, nah, rekan-rekan mahasiswa, sertifikat ini nanti, ya khusus untuk bidang SDM ini, rekan-rekan bisa pakai untuk apply untuk lamar kerja. Ini akan menjadi keunggulan rekan-rekan sekalian kalau memiliki sertifikat ini. Karena ini udah menjadi modal dasar ya dibandingkan nanti dengan lulusan kampus lain, rekan-rekan mahasiswa sudah memiliki sertifikasi ini. Makanya Dikti sekarang mengisyaratkan para lulusan perguruan tinggi wajib memiliki yang namanya SKPI ini. Nah, rekan-rekan sekalian sudah memiliki yang nantinya itu adalah sertifikat kompetensi bidang HR staff atau Human Resources Staff. Nah, kenapa berbeda dengan sertifikasi TUF Friendland? Nah, kalau TUF Friendland hanya pelatihan 1 hari, besoknya langsung tes yang diawali dengan tryout, sifatnya multiple choice, waktunya 90 menit, soal 70. Nah, untuk yang sertifikasi kompetensi bidang sumber daya manusia, yang dengan unit kompetensi untuk HR staff, ini sedikit berbeda. Hari pertama, tetap semua rekan-rekan sekalian akan mengikuti pelatihan. Nah, yang akan dibahas nanti di pelatihan adalah semua unit yang akan diujikan di hari keduanya atau di hari berikutnya di jadwal pengujian kompetensi. Nah, jadi bagi rekan-rekan mahasiswa baik yang akan mengikuti sertifikasi internasional bidang marketing to Friendland maupun BNSP bidang sumber daya manusia dengan unit kompetensi HR staff, wajib hadir di pelatihannya. Jadi absen akan ada 2 kali nanti hari pertama dan hari kedua, dan setiap waktu kita akan pantau kamera harus on. Kenapa? Karena dasar rekan-rekan sekalian untuk bisa melakukan uji kompetensi adalah sertifikat pelatihan yang diberikan oleh AHS Manajemen. Itu menjadi syarat utama. Nah, begitu juga dengan sertifikasi bidang HR staff untuk bidang SDM. Jadi dua-duanya wajib rekan-rekan sekalian ikuti. Saya yakin, kita sangat yakin kalau rekan-rekan mahasiswa serius mengikuti kedua pelatihan ini ya, baik marketing atau di SDM, memilih SDM, rekan-rekan mahasiswa insya Allah akan kompeten. Nah, saya lanjut di bidang HR staff. Nah, di hari kedua, di hari pertama itu nanti rekan-rekan sekalian itu akan diajarkan sedikit, BNSP ini akan ada pengisian form khusus namanya APL 01 dan ada APL 02. APL 01 itu berkaitan dengan data diri, APL 02 nanti berkaitan dengan bahwa rekan-rekan mahasiswa sudah mengisi form itu bahwa sudah mengakui saat ini rekan-rekan mahasiswa sudah kompeten untuk unit kompetensi yang akan diujikan di bidang HR staff. Nah, itu wajib diisi semuanya K. Nah, rekan-rekan mahasiswa nanti akan lihat nanti formnya di hari pelatihan dan itu akan diisi di hari pertama. Sehingga hari kedua rekan-rekan mahasiswa cuma akan bawa semua dokumen di depan asesor. Nah, karena saya adalah asesor juga untuk BNSP bidang sumber daya manusia, saya memiliki beberapa pengalaman dengan rekan-rekan mahasiswa dalam melakukan pengujian kompetensi bidang sumber daya manusia ya. Ada beberapa kampus juga kita sudah lakukan. Nah, rata-rata mahasiswa yang susah menjawab atau tidak bisa menjawab, mereka yang tidak ikut pelatihan dari pertama atau mereka ikut tapi tidak serius. Ya, jadi ya dipikir pasti lulus. Nah, ini agak sedikit berbeda rekan-rekan sekalian karena di bidang sumber daya manusia itu nanti ada sekitar lebih dari 10 KUK-nya. Jadi ada lebih dari 10 atau sekitar 14-an nanti unit kompetensi yang akan diujikan ke rekan-rekan mahasiswa. Nah, makanya rekan-rekan mahasiswa harus menguasai semua poin-poin itu. Nah, kalau tidak lulus gimana, Pak? Nah, tidak lulus itu bukan tidak lulus, sebenarnya belum kompeten. Tapi pengalaman kita rata-rata yang pernah mengikuti pelatihan ini mereka lulus semua. Nah, kenapa? Kita sebagai asesor memancing mahasiswa bagaimana bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara yang dilakukan sehingga mereka bisa mengeluarkan ide-ide mereka. Nah, apa yang akan diujikan nanti untuk sertifikasi HR staff ini? Nah, yang pertama rekan-rekan mahasiswa itu harus memahami proses perencanaan sumber daya manusia kan mulai dari proses rekrutmen, ya kan? Nah, itu berarti mahasiswa harus paham tentang proses rekrutmen. Setelah itu apa?
mahasiswa juga harus paham tentang uraian jabatan. Yang ketiga apa? Mahasiswa juga harus mampu menghitung yang namanya remunerasi atau penggajian. Bagaimana cara menghitung penggajian? Nah, bagaimana kenapa UMR itu bisa misalnya untuk daerah Jakarta itu misalnya sekitar 4,8 juta gitu. Nah, di mana angka-angka itu bisa keluar. Nah, nanti akan diajarkan rekan-rekan mahasiswa. Jadi dasar penetapan penggajian itu rekan-rekan mahasiswa harus memahami nantinya. Nah, yang selanjutnya apa? Juga rekan-rekan mahasiswa nanti juga memahami tentang bagaimana rekan-rekan mahasiswa memahami tentang informasi teknologi yang ada di bidang sumber daya manusia. Nah, mahasiswa nanti akan diajarkan oleh para trainer. Dan juga nanti bagaimana mahasiswa memahami link antara visi perusahaan dengan kebijakan sumber daya manusia. Nah, itu bagaimana rekan-rekan mahasiswa bisa menganalisisnya dan menjelaskannya. Nah, jadi kita yakin rekan-rekan mahasiswa di STPGRI pasti sudah diajarkan oleh dosen-dosen pengampu mata kuliah sumber daya manusia tentang basic dasar tentang sumber daya manusia. Nah, saya belum punya pengalaman, Pak, di bidang sumber daya manusia atau kerja. Tidak masalah. Makanya saya yakin kan nanti ada praktikum sumber daya manusia. Nah, di situ kan mahasiswa juga belajar bagaimana praktek-praktek sumber daya manusia realnya itu seperti apa. Nah, dan kita dari AS Manajemen membekali rekan-rekan mahasiswa nanti sebelum tes itu dengan knowledge basic ya tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang HR staff. Nah, jadi pelaksanaan uji kompetensi itu nanti dimulai dari jam 8 pagi rekan mahasiswa. Jadi yang itu akan dilaksanakan sekitar 3 hari ya, Mas Marco ya? Untuk uji kompetensi ya? Untuk SDM 3 hari, Pak. 3 hari. Nah, rekan-rekan mahasiswa jangan salah lihat jadwal dan jam berapanya. Nah, jadi kenapa? Penilaian on time untuk datang, jadi kalau nanti misalnya dipanggil Mas Muhammad misalnya ditanya, aduh lagi belum datang Pak. Nah, ini akan menjadi pengurang nih. Berarti tidak kompeten di bidangnya. Kenapa? Tidak disiplin. Karena ada penilaian sikap nanti di uji kompetensi. Jadi rekan-rekan mahasiswa pertama dan berapanya meskipun pasti akan terjadi pergeseran. Di jadwal itu kan satu orang asesi itu sekitar 15 sampai 20. Bisa jadi bergeser bisa sampai 30 menit. Dan akan bergeser-geser sampai terakhir nantinya. Mahasiswa atau rekan mahasiswa harus standby di lokasi atau di depan ruangan yang nanti sebelum dipanggil. Jadi kalau lagi ke toilet ya mau diapain lagi ya, lagi sakit perut, misalnya lagi perut ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai alasan belum datang. Jadi rekan-rekan mahasiswa pada saat dipanggil sudah harus datang nanti bawa semua dokumen yang dibutuhkan. Nah, pengujian itu nanti sifatnya adalah model wawancara dan juga nanti kita akan kasih kertas cara penghitungan misalnya. Bagaimana cara penghitungan gaji? Dasarnya apa? Nah, itu akan diajarkan nanti di pelatihan di hari pertama. Nah, juga coba gambarkan. Jadi nanti kita akan namanya metode observasi. Coba rekan-rekan mahasiswa gambarkan bagaimana hubungan antara visi perusahaan itu dengan kebijakan bidang sumber daya manusia. Nah, mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa tinggal gambarkan aja bahwa ini visi perusahaan. Dalam visi perusahaan itu ada fokus ke beberapa fungsi bisnis yang ada dalam perusahaan. Salah satunya adalah bidang sumber daya manusia. Nah, turunannya apa? Nah, itu rekan-rekan mahasiswa nanti diajarkan oleh trainernya. Jadi semua unit yang akan diujikan itu akan diuraikan sebelum hari H untuk uji kompetensi. Nah, itulah nanti rekan-rekan mahasiswa waktunya sekitar 15 sampai 20 menit untuk pengujiannya. Dan rekan-rekan mahasiswa kita sangat menghargai dalam menjawab pertanyaan itu memang rekan mahasiswa tenang dan bisa menjelaskan secara sistematis dan terstruktur. Jadi usahakan jangan dalam menjawab pertanyaan itu langsung bunyi gitu. Jadi rekan-rekan mahasiswa lihatkan dulu, analisis dulu pertanyaan yang diminta. Kalau nggak paham nanti tanya ke asesornya. Nah, nanti setelah itu silahkan jawab sesuai dengan pengetahuan yang rekan-rekan mahasiswa punya. Nah, itulah sedikit introduction dulu untuk materi istilahnya itu pengetahuan atau kisi-kisi lah istilahnya ya. Kisi-kisi untuk uji kompetensi. Jadi kisi-kisi tidak hanya diberikan untuk debat calon presiden Indonesia, tapi juga kisi-kisi untuk
calon asesi. Ya, mungkin di dunia itu rekan mahasiswa yang debat presiden yang diberikan kisi-kisi hanya di Indonesia. Nah, itu. Jadi jangan rekan mahasiswa ini kisi-kisi untuk kompetensi rekan-rekan mahasiswa ya. Oke, terima kasih Pak Sandi, Bu Nur, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kalau ada pertanyaan silahkan direct ke saya, atau kalau saya nggak bisa jawab, saya berikan ke tim saya, Pak Marco dan Pak Andre. Terima kasih Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Dudi yang telah menyampaikan teknis uji kompetensi untuk prodi manajemen, baik itu kelas konsultasi MSDM dan kelas konsultasi pemasaran. Baik, kepada rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya, Pak Marco mau nambahkan? Boleh Pak, saya mungkin siap. akan menambahkan rundown-nya terlebih dahulu Pak. Untuk Ya, baik. Silakan Pak Marco. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari Prodi Manajemen STIE PGRI Sukabumi. Terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan ini pada BIMTEK uji kompetensi skema pemasaran dan skema SDM. Dan di sini saya izin share screen untuk rundown-nya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan rundown pelatihan dan sertifikasi manajemen pemasaran. Ya, untuk kegiatan pelatihan dan sertifikasi manajemen pemasaran berlangsung selama 2 hari, diantaranya di hari pertama yaitu pada sesi hari pertama pada pukul 8.30 sampai pukul 9.00. Nah, ini selama 30 menit peserta mulai registrasi atau mulai join ke Zoom meeting. Karena pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dengan online atau daring menggunakan Zoom meeting. Nah, dalam sesi ini juga nanti peserta akan diberikan link untuk absensi. Jadi nanti selama 30 menit ini peserta mulai join ke Zoom meeting dan mulai mengisi absensi. Nanti absensinya akan di-share oleh tim AHS. Nah, nanti di-share-nya itu di kolom chat Zoom biasanya. Kemudian pada pukul 9 sampai pukul 9.15 akan ada pembukaan dari tim AHS dan akan ada foto bersama untuk dokumentasi kegiatan. Nah, di pukul 9.15 sampai 9.45 itu nanti akan ada pretest. Nah, pretest ini berbentuk multiple choice dan akan ada 20 soal biasanya sebagai tolak ukur sebelum melaksanakan pelatihan. Nah, kemudian dari jam 9.45 sampai pukul 12 akan ada materi sesi 1 yang akan disampaikan oleh trainer atau narasumber dari AHS Manajemen. Kemudian pukul 12 sampai pukul 13 akan ada istirahat selama 60 menit. Kemudian pukul 13 sampai pukul 16 akan ada materi sesi 2. Setelah ini selesai di hari pertama, kemudian dilanjutkan ke hari kedua. Nah, di hari kedua sama, di pukul 8.30 sampai pukul 9, selama 30 menit akan ada registrasi peserta, yaitu peserta masuk ke Zoom dan mulai mengisi absensi di hari kedua. Pukul 9 sampai 9.10 akan ada pembukaan lagi dan foto bersama untuk dokumentasi kegiatan. Pukul 9.10 sampai 10.30 akan ada materi sesi 3 yang akan dilanjutkan oleh narasumber. Pukul 10.30 sampai pukul 10.50 akan ada post-test. Post-testnya itu sama, soalnya itu seperti soal pretest, jadi akan ada perbedaan dari pretest dan post-test itu ada perbedaan atau tidak nilainya seperti itu. Dan akan ada break 10 menit, kemudian dilanjutkan dengan tryout. Nah, untuk soal tryout ini sama, bentuknya itu multiple choice, akan ada biasanya itu 30 soal. Kemudian istirahat. Setelah istirahat nanti akan ada pembahasan tryout. Jadi dari hasil tryout tersebut akan dibahas oleh trainer kita atau narasumber kita. Nah, untuk ujiannya, nanti katanya ujiannya itu tidak di hari kedua. Nanti dari STIE PGRI Sukabumi nanti akan mengadakan ujiannya itu di tanggal 5 Februari. Jadi nanti mahasiswa atau mahasiswi akan
akan datang ke kampusnya, nanti akan disediakan ruangannya yaitu mungkin di aula ya. Nanti ujiannya jadi di kampus, tapi tetap online untuk pelaksanaannya. Online tapi dilaksanakan di kampus. Jadi mahasiswa atau mahasiswi yang melaksanakan pelatihan dan sertifikasi manajemen pemasaran pada saat ujian nanti di tanggal 5 Februari ujian itu online tapi dilaksanakan di kampus. Kemudian saya akan menjelaskan, nah ini juga ada unit kompetensi untuk marketing manajemen. Nah, nanti di sertifikatnya itu di belakangnya akan ada unit kompetensi dan skor. Nah, ini skornya itu didapat dari hasil ujiannya. Jadi minimal skornya itu 65. Jadi nanti mahasiswa diharapkan bisa mengerjakannya dengan total raihan skor itu minimal itu 65. Jadi itu udah bisa lulus. Jadi ini adalah unit kompetensi dari skema marketing yang akan diujikan. Nanti di belakang sertifikatnya akan ada skornya. Skornya akan ditaruh di belakang sertifikatnya. Dan lanjut ke pelatihan dan sertifikasi manajemen sumber daya manusia. Ini sedikit berbeda. Untuk SDM, kita menggunakan skema staf administrasi SDM. Jadi untuk sertifikatnya ini nanti akan diterbitkan atau dikeluarkan langsung oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi berbeda yang tadi itu untuk marketing itu dari TUV Rheinland dari Jerman. Nah, untuk yang SDM ini dari BNSP. Nah, untuk BNSP ini di hari pertama pada pukul 8.30 sampai pukul 9.00 ini akan ada registrasi peserta dan pengisian absensi sama. Untuk pelaksanaannya itu di Zoom meeting. Nah, pukul 9 sampai pukul 9.15 akan ada pembukaan dan foto bersama. Nah, nanti di sini untuk yang BNSP itu akan ada perbedaan. Jadi sebelum melaksanakan uji kompetensi, maka nanti peserta itu harus mengisi form APL 1 dan APL 2. Apa itu form APL 1 dan APL 2? Form APL 1 itu berisi biodata mahasiswa atau biodata pribadi. Jadi nanti akan dipandu oleh tim dari AHS Manajemen untuk cara pengisiannya. Kemudian untuk form APL 02 itu berisi form asesmen mandiri. Jadi mahasiswa harus menyatakan dirinya itu kompeten sebelum melaksanakan uji kompetensi. Yang lebihnya seperti itu. Untuk pengisiannya nanti akan dipandu oleh tim AHS Manajemen. Dan nanti untuk form-nya itu akan di-share dari tim kami. Nah, setelah diisi, nanti harap dibawa saat uji kom. Jadi form APL 1 dan APL 2 ini wajib dibawa saat uji kom. Jadi nanti peserta untuk mahasiswa atau mahasiswi yang mengikuti sertifikasi di bidang SDM harap membawa form APL 1 dan APL 2 yang sudah diisi beserta dengan persyaratan dasarnya, nanti akan saya jelaskan. Nanti pukul 10 sampai pukul 12 akan ada materi sesi 1 sampai sesi 2, yaitu unit kompetensi 1 dan unit kompetensi 2. Kemudian jam 12 sampai jam 13 akan ada istirahat, kemudian dilanjutkan pukul 13 sampai pukul 16. Materi sesi 3 sampai 5. Jadi untuk pelatihannya, untuk yang manajemen sumber daya manusia ini, pelatihannya berlangsung selama 1 hari saja. Nah, untuk uji komnya nanti akan dipecah jadi 3 hari, yaitu diantaranya tanggal 3, 4, 5 Februari. Jadi nanti untuk uji kom ini dilaksanakan secara offline. Nah, offline itu bentuknya juga berbeda dengan yang pemasaran. Untuk yang SDM ini nanti untuk uji komnya itu dilaksanakan pada pukul 8 sampai 17 secara bergantian. Satu peserta itu 1 asesor dan nanti akan ada 3 ruangan. Nah, satu pesertanya itu sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi untuk bentuk ujiannya itu berbeda dengan yang pemasaran atau marketing. Untuk SDM sendiri ini nanti bentuknya itu wawancara dan verifikasi portfolio. Jadi peserta nanti akan diwawancara oleh asesornya dan digali dari portfolionya, dari hasil pelatihannya juga seperti itu kurang lebih. Jadi nanti satu peserta itu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Di satu peserta nanti akan berhadapan langsung dengan 1 asesor di 1 ruangan secara bergantian.
Kemudian untuk persyaratannya, nah ini persyaratan yang harus dilampirkan untuk skema okupasi staf administrasi SDM yang mengambil konsentrasi SDM. Nanti pada saat uji kom, selain form apel 1 dan apel 2, peserta wajib membawa yang pertama itu fotokopi KTP. Ini wajib dibawa, dilampirkan dengan form apel 1 dan apel 2. Kemudian membawa pas foto terbaru 3x4, itu background-nya bebas, bisa merah atau biru, minimal 2 lembar. Kemudian membawa fotokopi ijazah pendidikan terakhir, itu SMA atau SMA, SMK, jadi bisa difotokopi untuk ijazah pendidikan terakhirnya. Kemudian fotokopi bukti pengalaman kerja 1 tahun, ini jika ada, kalau tidak ada tidak perlu dilampirkan. Kemudian untuk yang kelima, fotokopi surat keterangan atau sertifikat magang, ini juga kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kemudian untuk nomor 6 ini wajib nih, fotokopi KHS sudah mengambil mata kuliah konsentrasi SDM. Jadi KHS dan KHS semester 7, KRS semester 7. Dan nomor 7 ini ada portfolio lainnya, jika ada bisa dilampirkan seperti sertifikat-sertifikat pelatihan yang berkaitan dengan SDM. Kalau ada sertifikat webinar atau sertifikat pelatihan mengenai SDM, itu fotokopiannya juga bisa dilampirkan. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti untuk persyaratan dasar ini wajib dibawa pada saat uji kom, dilampirkan dengan form APL 1 dan APL 2. Kalau bisa ditaruh di map seperti itu agar rapih disusun dari APL 1, APL 2, kemudian persyaratan dasarnya itu ada KTP, pas foto, kemudian ijazah, dan yang paling terakhir itu yang penting itu fotokopi KHS sudah mengambil mata kuliah konsentrasi SDM. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk unit kompetensi yang akan diujikan untuk skema staf ini ada 5 unit kompetensi. Yang pertama itu menyusun uraian jabatan, kemudian melakukan administrasi jaminan sosial, kemudian yang ketiga melaksanakan analisis beban kerja, keempat menyusun SDM, dan kelima unit kompetensi ini akan dijelaskan secara rinci pada saat pelatihan. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, atau ingin ditambahkan oleh Pak Dudi, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Marco. Mungkin ada tambahan dari tim AES dari Pak Dudi atau yang lainnya sebelum masuk ke pertanyaan. Saya cukup, mungkin dari mahasiswa kalau ada pertanyaan. Silakan. Baik, kepada rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya silakan untuk meraise hand terlebih dahulu. Kalau memang oke, ternyata ada dari Reja Faisal Salman. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya silakan meraise hand ataupun bisa mengetik di chat kalau memang mau bertanya. Baik, silakan Reja Salman untuk memberikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin tidak bisa open kamera. Pertanyaannya itu untuk surat keterangan atau sertifikasi magang dan juga portofolio, apakah itu harus berkaitan dengan konsentrasi yang mahasiswa ambil atau bagaimana? Terima kasih. Halo, ya tadi dari Mas apa tadi? Mohon maaf Mas. Mas Reja. Dari Reza. Mas Reza ya. Oke, untuk tadi kan sifatnya tidak wajib untuk pengalaman magang atau ini ya, atau pengalaman bekerja. Namun kalau seandainya Mas punya surat keterangan itu tidak masalah, tidak harus di bidang sumber daya manusia. Nanti tolong dilampirkan saja. Nanti kita akan keep nanti.
Nggak apa-apa, Mas. Jadi tidak harus sesuai dengan bidang kompetensi yang diujikan. Menjawab, Mas Raja? Mas Raja? Jawab, Pak. Saya jawab, Pak. Oke. Ya, Makasih banyak, Pak. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari yang ada di chat. Izin Nah, bertanya. ini ada juga ya di chat nih ya. Ya. Pak, saya bantu ya Pak Sandi ya. Oh boleh. Ya Pak Ini Dudi. dari silakan, Mbak Yeni ya, Nurafifah. Bapak izin bertanya jika penilaiannya kurang di bawah 65 itu bisa diperbaiki remedial atau tidak? Atau itu memang sudah mutlak dan harus mengikuti sertifikat berikutnya? Terima kasih. Oke. Nah, seandainya rekan-rekan mahasiswa nanti nilainya di bawah 65 itu bisa dilakukan uji ulang. Nanti dilakukan pengujian ulang, ya itu memang pernah kita lakukan untuk itu. Jadi tidak usah takut, namun nanti pasti akan terpisah. Nanti kita kumpulkan yang nilainya tidak sampai 65 akan kita kumpulkan sehingga untuk pengujiannya akan dalam satu waktu. Kira-kira seperti itu Mbak Yeni ya. Apakah menjawab Mbak Yeni? Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Makasih. Ada lagi rekan-rekan mahasiswa yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Ada nih kayaknya Pak Ada lagi? Dudi di Ada chat. lagi? Ada di chat nih. Oke. Ini dari Mbak Oktaviani. Pak, saya ingin bertanya. Untuk waktu pelatihan yang 2 hari, Pak, buat yang bekerja itu gimana ya? Karena khususnya saya sendiri yang bekerja di retail tidak selalu bisa megang handphone. Oke. Mungkin nanti tapi diaktifkan bisa ya? Sudah Bu. HP-nya ya, Mbak Oktaviani, HP-nya bisa aktif ya. Paling enggak linknya itu apa namanya nih tetap ada link Zoom-nya di HP. Itu akan menjadi bukti kita. Karena kenapa ini kita sifatnya wajib, Mbak Oktaviani? Karena apa namanya nih salah satu persyaratannya kalau rekan-rekan mahasiswa tidak full konsentrasi atau fokus mengikuti pelatihan, takutnya ada missing informasi di situ. Nah, namun kalau memang kondisinya Mbak nanti tidak bisa masalah kondisi lagi bekerja ya tidak masalah, namun usahakan saja standby HP-nya nanti. Karena kita dari tim HS pasti akan memantau bahwa Mbak Oktaviani tetap standby di dalam pelatihan. Seperti itu Mbak Oktaviani. Nah, izin menambahkan, Pak Dudi? Ya, oke, silakan Bu. Ya, jadi kalau memang mahasiswa pada hari pelatihan tidak bisa mengikuti dan memang harus ada izin dari program studi untuk tidak bisa mengikuti tidak bisa bekerja secara full, jadi minta surat dispensasi bisa minta ke prodi saja. Nanti kita akan buatkan suratnya untuk ditujukan ke perusahaannya. Gitu. Terima kasih. Oke, makasih Ibu Nisa sudah dibantu jawabannya. Memang sebenarnya ini lebih ke kebijakannya kampus ya. Dan kita akan menjaga agar kehadiran mahasiswa itu bisa full 100%. Jadi namun kalau tidak secara physically mungkin buka kamera tidak bisa karena kondisi tertentu, berarti ada surat izin nanti dari prodi. Oke, lanjut dari Mbak Nurisiti Nurhapsari. Izin bertanya, sebelum kita mengikuti pelatihan apa yang harus dipersiapkan dan apa harus mempelajari materi tentang manajemen? Ya. Jadi untuk marketing, rekan-rekan mahasiswa tolong baca lagi konsep marketing yang ada di Kotler. Nah, kalau di bidang manajemen sumber daya manusia, bacalah buku Gibson. Yang rata-rata kan yang dipakai Gibson, atau kalau ada buku-buku lain yang pengarangnya bukan dari Indonesia juga silakan baca. Karena buku-buku yang dibuat di Indonesia pun mereka pasti menyadur dari Mary dan Gibson juga sebenarnya. Jadi tidak apa-apa. Jadi tolong dipersiapkan terutama tentang konsep dasar sumber daya manusia, perencanaan, ya pengorganisasian, pengarahan dan controlling. Nah, itu tolong pahami prinsip fungsi manajemen dasar. Nah, yang perlu nanti rekan-rekan mahasiswa harus pahami itu terutama yang agak kesulitan waktu saya tanya uji kompetensi adalah tentang sistem pengupahan. Jadi rekan-rekan mahasiswa harus paham bagaimana sistem pengupahan itu seperti apa sih, dihitungnya seperti apa. Ya, contohnya misalnya gaji keluar bagi karyawan itu misalnya 2.500.000. Dari mana sih angkanya itu keluar? Gitu. Nah, ini paling enggak itu rekan-rekan saya bisa memahami.
ya nanti mempelajari. Remunerasi biasanya yang biasanya agak mandek, biasanya yang ASESI yang saya tanya. Namun kalau yang lain bagaimana pemahaman Anda misalnya tentang uraian jabatan. Nah, itu udah jelas tuh bagaimana proses rekrutmen. Nah, setelah mahasiswa karyawan diterima, apa proses selanjutnya? Nah, rata-rata mereka bisa menjelaskan. Namun sedikit rekan-rekan mahasiswa yang akan uji HR staff ini biasanya mereka agak sedikit stuck kalau ditanya tentang penggajian. Makanya rekan mahasiswa tolong belajar sedikit tentang sistem pengupahan. Ya, jadi itu tadi dari Mbak Nuri ya. Oke, terus dari Muhammad Adib Afik ya, izin bertanya Pak, untuk pembayaran uji kom apa berlaku juga bagi mahasiswa bidik misi? Terima kasih. Nah ini Bu Nisa nih, silakan Bu Nisa. Untuk bagi mahasiswa bidik misi, nah, tinggal melapor saja ke bagian keuangan, biasanya sudah tercover dari uang beasiswanya. Iya. Oke, dan menjawab ya Mas Adib ya. Oke, ya Pak, Bu, terima kasih Pak, Bu. Ya, langsung dari Kaprodi ya. Bu Nisa Kaprodi ya, langsung Bu Kaprodi jawab. Iya. Oke, lanjut. Makasih, Bu. Oke, Mbak Rani Ramdhani. Izin bertanya Pak, dari poin-poin administrasi yang harus dilampirkan, apakah akan bernilai lebih terhadap sertifikasi kita, semisal melampirkan sertifikat magang atau tidak melampirkan? Sebenarnya ini menjadi informasi tambahan saja, sehingga ini akan bisa memperkuat. Jadi gini, jadi ada beberapa pertanyaan yang sifatnya mungkin lebih operasional. Nah, ini akan bisa menjadi tambahan keyakinan dari seorang asesor, oh benar-benar ASESI ini menguasai bidangnya. Nah, ini selain dibuktikan dengan kemampuan dia menjawab pertanyaan pada saat wawancara atau pertanyaan lisan, juga dibuktikan dengan verifikasi portfolio. Portfolionya apa? Yaitu bukti magang atau pengalaman kerja. Namun kalau seandainya rekan-rekan mahasiswa belum pernah ikut magang atau bekerja, tidak masalah. Berarti ada nilai pengetahuan di situ yang kita nilai sikap dan keterampilan. Itu. Jadi seperti itu Mbak Rani ya. Oke. Ada lagi yang lain? Mudah-mudahan menjawab. Kalau yang masih belum puas, silakan diajukan pertanyaannya. Silakan rekan-rekan mahasiswa. Silakan bagi rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya kembali, mumpung tim AHS masih bergabung di kegiatan hari ini. Dari Pak Samdra, ada Mas Samdra? Oh, ada Ismail. Ismail, iya. Ya. Ini hampir sama pertanyaan tadi ya. Izin bertanya, kalau misalkan nilai kita kurang dalam uji kom, apa bisa remedial? Nah, kalau untuk BNSP, nah berarti nanti akan ada pengajuan banding istilahnya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi ada namanya form APL 0, form FRAK 09. Jadi ada pengajuan banding kalau ada satu unit kompetensi yang tidak dikuasai. Misalnya rekan mahasiswa kurang memahami misalnya tentang sistem penggajian. Nah, biasanya akan diujikan nanti lagi adalah memang bidang penggajian saja. Namun biasanya FRAK 09 itu jarang terisi rekan-rekan mahasiswa. Nah, maksudnya rekan-rekan mahasiswa biasanya bisa dianggap kompeten untuk itu. Namun kita dari tim AS tidak bisa memberikan istilahnya garansi bahwa rekan mahasiswa untuk lulus, karena ini pengalaman saya sebagai asesor, karena nanti akan ada 6 asesor yang akan mendampingi untuk kegiatan ini. Nah, mungkin asesor lain pandangan lain, namun secara umum belum ada yang hasilnya itu kurang memuaskan atau belum kompeten. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Serius mengikuti pelatihan dan baca-baca lagi konsep dasar pemasaran dan sumber daya manusia. Nah, bagaimana jika pengalaman yang bersifat magang pernah dilakukan namun tidak mengeluarkan sertifikasi? Nah, ini akan terbukti nanti pada saat menjawab. Ya, saat menjawab itu kita akan nilai, oh Pak, pernah pengalaman nggak Mbak? Nanti kan kita akan pancing tuh biasanya. Pernah di pengalaman waktu saya kerja dulu,
yang dilakukan oleh perusahaan saya seperti ini, Pak. Nah, itu akan kelihatan bahwa meskipun belum tidak ada bukti fisik, namun secara knowledge kita akan lihat, oh memang mahasiswa memiliki kemampuan di situ untuk menjawabnya, atau ACC memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan misalnya yang kita tanyakan gitu loh. Nah, kalau remedial kena bayar lagi nggak, Pak? Ini saya tanya sama general manager saya nih, Pak GM. Pak Marco ini gimana? Biasanya saya nggak tahu nih urusan kayak Untuk gini nih. remedial free, Pak. Free, oke, Free. alhamdulillah. Ini khusus PGRI kan? Yang lain bayar kan? Iya, benar. Oh, khusus yang lain bayar kan mahasiswa. Jadi khusus PGRI, kalau STI PGRI Sukabumi, kalau remedial free of charge. Jadi rekan mahasiswa tinggal untuk ujian lagi, ya, alhamdulillah. Oke, nah, nih Mbak Nuri, kalau untuk penilaian yang lebih besar itu dalam wawancaranya atau tes tulisnya. Jadi gini, kalau Mbak Nuri ikut SDM itu udah pasti pertanyaan wawancara dan pertanyaan lisan. Kalau yang pemasaran itu pasti pertanyaan tertulis. Jadi kita tidak, yang SDM kita tidak pakai tertulis. Kenapa kita tidak pakai tertulis? Kalau multiple choice, kalau satu pertanyaan kompetensi rekan-rekan mahasiswa tidak bisa jawab atau salah, langsung keluar rekan-rekan sekalian belum kompeten. Makanya kita menghindari ujian sifatnya tertulis, apalagi multiple choice. Jadi Mbak Nuri, kita tidak ada tes tertulis khususnya untuk multiple choice. Namun yang tertulis yang kita maksud namanya metode observasi. Misalnya kita menggambarkan, coba Mbak Nuri gambarkan tentang proses sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Nah, Mbak Nuri gambar, misalnya dari perekrutan, setelah itu orang direkrut, apa proses selanjutnya, setelah orang ini ditempatkan, apa proses selanjutnya, terjadi pengembangan karir, setelah pengembangan karir, apa lagi. Nah, itu disuruh gambarkan. Itu kita melakukan metode observasi namanya. Itu. Jadi melihat, oh benar-benar mahasiswa ini mampu untuk menggambarkan atau mendeskripsikan. Jadi seperti itu Mbak Nuri. Oke. Nah, Amri Firdaus Manurung, izin bertanya Pak, apa manfaat yang didapatkan mengikuti pelatihan ini? Tidak hanya pelatihan Mas Amri akan mendapatkan namanya sertifikat kompetensi. Jadi kalau setelah lulus nanti, kita lulus itu tidak hanya bawa ijazah, karena ini sudah menjadi mandatori dari Kementerian Pendidikan. Mahasiswa itu lulus tidak hanya berbekal ijazah, namun ada namanya surat keterangan penamping ijazah. Salah satunya adalah uji kompetensi ini. Nah nanti kalau seandainya Mas Amri lulus nanti atau kompeten di bidang sumber daya manusia atau nanti ikut di bidang marketing, ini akan bisa menjadi tambahan informasi bagi perusahaan bahwa Mas Amri benar-benar sudah kompeten di bidang SDM atau di bidang marketing. Nah, ini akan menjadi poin tambah pada saat melamar kerja nantinya. Jadi seperti itu Mas Amri, mudah-mudahan menjawab ya. Nah, ini dari Mas Randy. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Semisal nih udah dapat sertifikat uji kompeten tersebut, ketika udah lulus kuliahnya, terus melamar kerja, itu udah yakin ada pekerjaan apa gimana Pak? Ya, gini, jadi saya bilang bukan nggak ada pekerjaan. Pekerjaan itu kan pasti banyak ya. Namun paling tidak itu namanya nih dibandingkan dengan pesaing kita nih, kampus tetangga misalnya. Dia ngelamar nggak pakai punya sertifikat, dengan kita punya sertifikat. Ini pengalaman saya dari alumnus. Mereka yang punya sertifikat itu mereka lebih diprioritaskan. Karena apa? Di situ ada logo burung Garuda. Kalau yang SDM ya, dan itu tidak main-main rekan mahasiswa. Itu dipakai se-ASEAN, itu diakui kalau burung Garuda itu BNSP. Jadi itu lembaganya, lembaga resmi dari pemerintah yang mengeluarkan sertifikat itu. Jadi apabila dikeluarkan berarti benar-benar nih yang calon pencari kerja ini memang sudah kompeten di bidangnya. Ya. Nah, namun kan nanti juga tergantung juga nanti rekan mahasiswa kan, cara mahasiswa nanti menjawab pertanyaan wawancara, nanti ada hal-hal yang dia lihat masalah behavior kita. Nah, perlu saya ketahui, mungkin pengalaman saya karena pernah kerja di industri dulu, rata-rata kemampuan mahasiswa itu rata-rata lulusan manapun sama. Yang berbeda itu adalah behavior mereka, perilaku mereka pada saat menjawab.
attitude dan cara communication skill-nya. Yang selanjutnya itu bahasa Inggris. Nah, itu akhirnya yang membedakan adalah satu dengan yang lain. Kenapa buku-buku yang rekan-rekan mahasiswa pakai seluruh Indonesia, mungkin di ASEAN itu sama rekan-rekan mahasiswa. Di seluruh dunia itu buku SDM ya semua yang sama yang dipakai. Ya, jadi lulusan manapun sama, namun ya tergantung kompetensi kita, kemampuan dalam hal komunikasi dan kemampuan lain yang akan jadi bagi kita pembeda kita dengan para pelamar lainnya. Nah, Pak mau bertanya, apakah boleh lihat contoh sertifikatnya, Pak? Oke, Mbak Ilwia, silakan Mas Marco liatin dua-duanya yang dari To Friendland dan dari BNSP. Sebentar, Pak. Saya Pak Dudi, izin nanti mungkin Pak Dudi. Ya, Pak Sandi. Izin mungkin satu pertanyaan lagi ya dari Pak Gun-Gun karena kita terbatas waktu, Pak Dudi. Oh, oke. Ya. Ya, siap, Pak. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya. Ya, silakan, Pak. Ya, boleh Pak Gun-Gun. Kalau untuk sertifikat ini bisa digunakan beberapa kali atau misalnya sekali digunakan gitu untuk satu perusahaan saja? Maksudnya setelah Pak Gun-Gun dapat sertifikat ini hanya ya, gitu, maksudnya untuk melamar satu perusahaan saja? Ya gitu, Pak. Enggak, untuk semua. Jadi kita ada jangka waktu 3 tahun kan. 3 tahun untuk sertifikasi nanti lakukan apalagi pergi ke HS lagi nanti atau ya karena yang ngeluarin HS nanti urus lagi setelah 3 tahun untuk perpanjangan. Gitu. Atau misalnya Pak Gun-Gun sekarang kan masih apa namanya nih Gun adalah HR staff. Nah, mungkin nanti setelah 3 tahun, oke, saya udah dapat kerja nih, saya mau tingkatkan kompetensi saya di bidang supervisor kompetensinya. Nah, itu boleh Pak Gun-Gun. Jadi tidak dipakai untuk satu perusahaan saja. Ya Pak Gun-Gun ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah, ini untuk sertifikat tadi yang nanya Mbak Ilwi dari Friendland. Ini contoh sertifikat untuk bidang operation kan nanti marketing, ini bidangnya marketing. Jadi unit of kompetensi marketing management. Nah, nanti akan ada unit kompetensi nanti di belakang. Workhouse-nya berapa dan nilainya berapa. Nah, itu. Nah, ini yang untuk To Friendland. Nah, untuk BNSP ini untuk BNSP rekan-rekan mahasiswa sekalian. Nah, ini unit kompetensi yang akan diujikan nanti. Ini kebetulan yang ini manajer ya, Mas. Kita sertifikasi untuk manajer di perusahaan, juga manajer di perusahaan di seluruh Indonesia. Contoh sertifikat nah, BNSP. ini sertifikat BNSP. Ini di belakangnya, ini bagian depan, yang sebelah kanan bagian belakangnya. Oke, gimana rekan-rekan mahasiswa? Dan ini bukan KKN ya, rekan-rekan mahasiswa yang nanya. Ini KKN ya Pak? Bukan. Nah, ini namanya uji kompetensi. Mungkin karena waktu juga Pak Dudi. Sandi. Ya. Ya. Mungkin nanti bagi rekan-rekan mahasiswa yang masih penasaran untuk bertanya, nanti bisa langsung ke prodi atau ke fasilitatornya juga, karena keterbatasan waktu kita sudah mau jam 4:30, jadi mohon maaf untuk rekan-rekan mahasiswa, nanti yang bertanya kita training dulu ya, mungkin bisa langsung nanti ke fasilitator atau ke dosennya masing-masing. Baik, terima kasih. Mungkin ada closing statement dari Pak Dudi, dari tim HS. Oke, terima kasih Pak Sandi dan Bu Nisa atas waktunya. Kami dari HS, saya Dudi Permana, Pak Andre dan Mas Marco mengucapkan terima kasih atas kesempatan kami untuk bisa berkomunikasi dan sharing dengan rekan-rekan mahasiswa. Semoga rekan-rekan mahasiswa bisa mengikuti kegiatan ini dengan serius dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan rekan, yaitu kompeten di bidangnya masing-masing. Dan rekan mahasiswa tidak usah risau. Kami yakin mahasiswa sudah belajar SDM dan marketing sejak semester 2 atau semester 3
dan tinggal mengulang-ulangnya saja. Dan kita akan prepare untuk provide untuk trainer yang insya Allah cukup handal dan bisa memberikan pemahaman yang cukup baik kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Hanya sekian dari kami, mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim HS Manajemen yang telah menyampaikan mengenai teknis uji kompetensi yang akan dilakukan bersama rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir, yang hari ini mengikuti kegiatan BIMTEK, dan juga kepada Ibu dosen fasilitator. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum ditutup, kita akan dokumentasi foto bersama. Silakan untuk membuka kameranya. Ada 5 layar. Silakan untuk membuka kameranya. 1, 2, 3. Baik, kita lanjutkan. 1, 2, 3. 2 kali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Jangan lupa bagi rekan-rekan mahasiswa untuk mengisi link absen yang sudah saya kirimkan di chat Zoom hari ini. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insya Allah nanti kita bertemu dengan tim HS Manajemen dalam training uji kompetensi, baik itu kelas konsentrasi MSTM maupun kelas konsentrasi pemasaran. Akhir kata, kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Kita bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya, Pak Dudi, Pak Andre, Pak Marco. Don't wanna say goodbye, 'cause I don't think that I have it in my soul to keep letting go. You hold me real tight, kiss me hard another time, be my fire for tonight, and then I'll let you burn my dangerous love, a taste of poison paradise, like to